Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu, kesempatan ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu dan juga setiap kami, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan menuntun kami bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Tuhan, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini adalah Yesus meredakan angin ribut. Dengan subtema, mengapa kamu takut? Saya ambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kemudian Mazmur 131. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Markus pasal 4, 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Sebelum kita membahas nats ini, saya mengajak kita untuk melihat beberapa berita berikut ini. COVID-19 di India membuat banyak jenazah penuhi tepi sungai Gangga. Ada berita mengatakan bahwa korban-korbannya begitu banyak, sehingga orang-orang tidak lagi mampu untuk membeli kayu bakar dan membakar mayat. Oleh sebab itu mayat dibuang di sungai, saudara. Dan sungai-sungai penuh dengan mayat-mayat. Saudara, ini sebuah realita yang terjadi di India. Varian baru dari COVID-19 ini begitu mengerikan sekali. Dan berdasarkan riset, varian dari India ini begitu sangat ganas, lebih ganas dari sebelumnya, dan begitu sangat mematikan, saudara. Dan ada berita lain lagi mengatakan gawat. WHO mengatakan COVID-19 varian India sudah menyebar ke 44 negara, termasuk Indonesia. Wow, saudara. Berita ini sungguh sangat mengerikan sekali. Dan bisa saja, saudara, Indonesia ini, ya kita tidak berharap ya, tapi kita berdoa supaya tidak sampai seperti yang terjadi di India. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Kesehatan kita mengatakan kita nggak bisa langsung menghilangkan pandemik itu. Ada yang paling cepat mungkin 2 tahun baru selesai, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ada sampai sekarang kayak polio juga belum hilang. Saudara, kalau kita lihat kondisi sekarang ini, nampaknya pandemik ini masih panjang dan begitu mengerikan. Ditambah lagi belum masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah sakit penyakit, saudara, yang Tuhan izinkan. Dan tentunya semuanya ini membuat kita semakin hidup di dalam ketakutan. Bagaimana hidupku ini? Pandemiknya tidak selesai-selesai. Kesulitan tantangan yang Tuhan izinkan juga masih di depan mata seperti ini, membuat kita menjadi takut.
Saudara, para murid pernah menghadapi ketakutan. Ketakutan ketika berhadapan dengan badai dan tofan yang begitu sangat dahsyat, sehingga air masuk ke perahu mereka dan hampir membuat perahu mereka menjadi tenggelam. Sementara Tuhan Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka tampak takut, saudara. Saudara, kemudian Tuhan Yesus bangun dan menghardik danau itu. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Wow, sungguh luar biasa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Yehova sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Yehova sendiri yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Yehova sendiri. Sehingga saudara, Yesus ketika berkata, "Diam dan tenanglah." Maka yang Yehova ciptakan, yang Yesus ciptakan ini, angin, lautan, danau ini langsung diam dan tenang. Wow, luar biasa sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, para murid punya alasan untuk takut terhadap badai tofan. Karena para murid tidak berdaya menghadapi badai tofan itu. Tidak berdaya menjadi alasan kuat untuk takut. Itu juga yang terjadi dengan kita. Kita tidak berdaya dengan pandemik. Kita tidak berdaya dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Dengan permasalahan, kesulitan yang Tuhan izinkan di depan mata kita. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak tahu lagi cara menyelesaikannya bagaimana. Sehingga kita menjadi takut, saudara. Namun, saudara, kita memang tidak berdaya. Namun Allah yang beserta dengan kita itu Maha Kuasa. Demikian juga yang dialami oleh para murid. Yehova yang berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus ini adalah Maha Kuasa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sesungguhnya angin, tofan, dan badai itu ada di dalam kendali, di dalam kedaulatan dari Allah. Demikian juga masalah kehidupan kita, sakit penyakit, kesulitan, masalah, itu semua ada di dalam kendali kemahakuasaan Allah. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Allah yang pegang kendali itu. Ini akan menolong kita untuk kita mengatasi rasa takut kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan rasa takut? Yang pertama, kita percaya Allah itu beserta kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang menekan, di tengah-tengah situasi angin, tofan, dan badai, kita yakin Tuhan menyertai kita. Matius 28 ayat 20. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus ada bersama dengan kita waktu kita sakit. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita pada waktu kita meneteskan air mata. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita pada waktu kita menundukkan kepala karena malu. Dia sedang menyertai kita. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Saudara, kita mengatasi rasa takut dengan yakin Yesus bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Dia mendampingi kita untuk melewati masa-masa yang sukar. Walaupun memang permasalahan yang terjadi
itu seringkali akibat dari dosa kita sendiri. Sakit penyakit yang kita alami, kesulitan masalah, namun uniknya Dia tetap mengasihi kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia mendampingi kita untuk melewati masa-masa yang sulit di dalam hidup kita ini. Kita mengatasi rasa takut kita dengan percaya Yesus bersama dengan kita. Ini yang diyakini oleh Raja Daud, sehingga Raja Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, saudara. Saudara, ini yang harus kita yakini juga di dalam hidup kita. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan, Paulus berkata, siapa yang sanggup melawan kita? Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan lakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kata pemazmur di dalam Mazmur 60 ayat 14. Jika Tuhan beserta dengan kita. Saudara, Tuhan betul-betul beserta dengan kita sesuai dengan janji Tuhan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita terbaring di ranjang kita waktu sakit. Ketika kita begitu meneteskan air mata karena masalah-masalah, Dia ada. Dia mendampingi kita. Dia bersama-sama dengan kita. Ingat saudara, Dia bersama-sama dengan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi rasa takut? Setelah kita yakin Dia bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita percaya dengan perkataannya. Yesus ngomong apa? Kita percaya. Yehova berkata di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Tuhan berjanji sampai masa tua kita, Dia terus akan menggendong kita. Dia telah melakukannya dan Dia mau menanggung kita terus. Wow, Dia mau memikul kita, bahkan Dia mau menyelamatkan kita. Saudara, kita percaya dengan perkataannya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, kita yakin perkataannya itu ya dan amin. Bahwa perkataannya itu betul-betul terbukti di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika kita berhadapan dengan kesulitan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan, Tuhan Yesus berkata, lihat burung-burung di udara. Tuhan itu kasih makan. Kamu itu lebih berharga daripada burung-burung itu. Saudara, seringkali yang jadi masalah itu bukannya sandang, pangan, papannya, tapi yang jadi masalah kita itu tamak. Namun sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan masalah sandang, pangan, dan papan, Yesus berjanji, burung dipelihara, kita lebih daripada burung itu. Kita percaya dengan perkataan Tuhan kepada kita yang menyertai kita itu. Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bukan berarti tidak ada celaka, saudara. Tuhan izinkan ada celaka. Tapi Tuhan meluputkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya.
Saudara, ketika engkau sakit, Tuhan itu ada bersama dengan engkau. Dan Tuhan berjanji, aku akan pulihkan engkau sama sekali dari sakitmu. Jika Tuhan masih mau memakai kita menjadi berkat di bumi ini, Dia akan memulihkan kita sama sekali dari sakit kita. Tidak ada sisa, saudara. Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita karena Tuhan mau memakai kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ketika kita ada di dalam kesulitan, kita yakin Dia beserta dengan kita. Kita yakin dengan perkataan-perkataannya, ya dan amin. Saudara, ini akan menolong kita untuk mengatasi rasa takut. Rasa takut itu akan dikalahkan, ditaklukkan. Saudara, dengan kita percaya Yesus menyertai kita, kita percaya dengan perkataan-perkataan firman-Nya. Namun bagaimanapun juga, saudara, mungkin di antara kita berkata, bagaimana menjadi percaya? Sementara badai tofan itu masih di depan mata. Sementara sakit penyakit itu masih ada di depan mata. Masalah-masalah kesulitan masih ada di depan mata. Bagaimana aku mau percaya? Yesus menyertaiku. Bagaimana aku mau percaya? Perkataan-perkataan firman-Nya, badai tofan ada di depan mataku. Saudara, saya kira ini juga yang sedang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Sementara mereka melihat angin tofan, air yang banyak masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka semakin mau tenggelam. Saudara, saya kira ini yang membuat mereka sulit untuk bisa menjadi percaya. Saudara, hal yang sama juga terjadi pada kita. Memang tidak mudah di tengah-tengah badai seperti itu kita percaya. Di tengah-tengah sakit kita berteriak, aduh, kita percaya. Di tengah-tengah masalah kesulitan yang Tuhan izinkan, di tengah-tengah air mata yang sedang menetes, kita percaya. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan itu. Namun pada saat ini kita akan belajar dari Raja Daud. Di tengah-tengah badai, bagaimana kita bisa percaya? Kita akan belajar itu dari Mazmur 131. Ini yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah badai. Dia berusaha untuk tetap percaya kepada Allah. Allah yang menyertai. Percaya dengan perkataan Allah yang menyertai itu tadi. Saudara, yang dilakukan oleh Daud ini. Kita lihat di dalam Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara, di tengah-tengah situasi badai yang Tuhan izinkan, sakit, kesulitan, masalah yang Tuhan izinkan, yang harus kita lakukan adalah tenang dan diamkan jiwa kita. Raja Daud menggambarkannya seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Wow, saudara. Saudara, saya pernah melihat sebuah foto. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang dibantai oleh tentara Nazi. Mereka semua pada kumpul, saudara, mau ditembak. Saya perhatikan ada seorang ibu sedang menggendong seorang bayi. Bayinya diam, tenang. Padahal, saudara, situasi di sekitarnya sedang hiruk pikuk, sedang ketakutan. Tapi bayi ini tetap tenang di dalam pelukan dari ibunya. Walaupun situasinya itu begitu sangat menakutkan. Badai itu ada di sekelilingnya. Tetapi karena dia ada di pelukan seorang ibu Yahudi, bayi ini tetap tenang. Saudara, ini yang terjadi dengan Raja Daud. Di tengah-tengah situasi hiruk pikuk, angin tofan, badai yang begitu mengerikan,
Daud ini tetap menenangkan dan mendiamkan jiwanya. Dekat dengan Tuhan. Dipeluk oleh Tuhan. Saudara, biarkan kita juga mengalami hal yang sama. Di tengah masalah, di tengah kegelisahan, di tengah angin tofan dan badai, kita belajar untuk menenangkan jiwa kita, mendiamkan jiwa kita, seperti bayi yang disapih dekat dengan ibunya. Kita disapih dekat dengan Allah kita, dengan Yesus kita. Semuanya terjadi begitu menakutkan, tapi kita diam dan tenang. Saudara, ini akan menolong kita untuk kita ini percaya kepada Dia. Ini menolong kita untuk kita ini percaya dengan perkataan-perkataannya. Ini menolong kita, saudara, untuk kita bisa menaklukkan rasa takut kita ini. Saudara, tenang dan diamkan jiwa kita. Petrus pernah berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa menjadi tenang, kita bisa percaya. Kita bisa percaya dan kita percaya Yesus hadir dalam hidup kita. Kita percaya dengan perkataan-perkataannya, Dia menolong kita waktu kita sakit. Dia mendampingi kita untuk menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Kita percaya kepada Dia, Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, bagaimana jiwa kita ini bisa tenang? Pak Robi, saya mau sekarang menenangkan diri. Namun caranya bagaimana? Saya mau seperti Raja Daud tadi, yang seperti anak yang tenang damai disapih dekat ibunya. Saya juga mau. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan, saya mau punya jiwa yang tenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Daud. Apa yang membuat Daud bisa tenang dan damai, seperti bayi yang disapih dekat dengan ibunya itu tadi. Yang pertama, ini yang dilakukan oleh Daud. Di dalam Mazmur 131 ayat yang ke-1, Tuhan, kata Daud, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara, Daud rendah hati. Saudara, jiwa tenang jika kita itu punya soul yang rendah hati. Jiwa yang rendah hati. Tidak sombong, tidak congkak. Saudara, ini akan menolong kita untuk kita ini bisa tenang. Tuhan Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Salah satu bagian yang membuat jiwa kita ini tenang, diam, saudara, rendah hati. Ketika musuh kita mengata-ngatain kita hadapi dengan rendah hati. Ketika masalah terjadi berkaitan dengan relasi bisnis, relasi sosial kita hadapi dengan rendah hati. Ini akan menolong jiwa kita ini tenang, saudara. Rendah hati. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, belajar. Rendah hati itu bukan seperti membalik tangan. Rendah hati itu butuh usaha, butuh kerja keras. Merendahkan hati itu butuh kita terus berusaha, saudara. Belajar, kata Tuhan. Berusahalah. Pikulahku, relalah. Belajar. Rendah hati. Dan jiwamu dapat ketenangan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Daud sehingga jiwanya bisa tenang,
di tengah-tengah taufan dan badai. Berharap pada Tuhan. Ayat yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berharap, Tuhan, Engkau sanggup untuk memulihkan aku. Engkau sanggup untuk mengadakan mujizat. Engkau sanggup untuk memulihkan ekonomiku. Engkau sanggup untuk memulihkan sakit penyakitku. Engkau sanggup melakukan mujizat. Dulu Engkau melakukan mujizat. Hari ini Engkau juga melakukan mujizat. Saudara, kita terus berharap kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, wow, yang tidak khawatir dalam tahun kering, wow, keren, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita senantiasa berharap, saudara. Ini akan menolong kita untuk kita memiliki jiwa yang tenang. Setelah kita punya jiwa yang tenang, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan sedang menyertai kita di tengah-tengah masa yang sulit. Dan kita percaya dengan perkataan-perkataan janji-janjinya yang ditujukan kepada kita. Dan hasilnya, kita ini disebut seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada tahun kering, Bapak Ibu Saudara, namun tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Inilah orang yang berharap kepada Tuhan, sehingga jiwanya itu tenang. Tetap tenang di tengah-tengah taufan badai yang terjadi di dalam hidupnya. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Pemazmur berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara, Dia akan menyelesaikan badai itu bagi kita. Tinggal kita pakai bagian kita. Bagian kita apa? Percaya. Percaya Dia menyertai kita. Percaya dengan perkataan-perkataannya. Bagian kita lagi apa? Kita menenangkan jiwa kita ini. Dengan kita tenang, saudara, kita menjadi percaya. Kita belajar rendah hati. Dan kita terus berharap kepada Dia. Saudara, dan Tuhan yang akan menyelesaikan masalah, kesulitan, tantangan itu bagi kita. Kalau Tuhan tolong Yusuf ketika menghadapi masalah, Tuhan juga akan tolong kita. Tuhan berkata tentang Yusuf, ketika waktunya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, maka Yusuf dibawa keluar dari penjara untuk jadi penguasa di Mesir. Saudara, ketika janji Tuhan sudah genap bagi kita, pada waktu itu Tuhan akan berkata, diam dan tenanglah. Maka pandemik corona ini akan menjadi tenang. Maka taufan badai di dalam hidup kita ini akan menjadi diam dan tenang. Kesehatan kita akan dipulihkan. Ekonomi kita akan dipulihkan. Keluarga kita akan dipulihkan. Kehidupan kita akan dipulihkan. Wow, Bapak Ibu Saudara. Ketika waktunya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, Tuhan akan berkata, diam dan tenanglah. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu sampai hari ini masih terjadi. Berharaplah terus kepada Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Di tengah-tengah badai taufan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Tolong kami untuk kami percaya
bahwa Engkau tetap menyertai kami. Tolong kami untuk kami percaya dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Dan tolong kami untuk kami punya jiwa yang damai dan tenang. Tolong kami untuk kami rendah hati. Tolong kami untuk kami senantiasa berharap kepadamu. Karena kami yakin ketika waktunya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Seperti Engkau membawa keluar Yusuf dari penjara dan menjadikan dia penguasa di Mesir. Demikian juga Engkau akan membuat badai di dalam hidup kami menjadi diam dan tenang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk kami tetap setia kepadamu di tengah-tengah situasi hari ini. Tolong kami untuk kami setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.